Ketika saya mau memercikkan tirta, ini Vivi namanya yang Islam yang pakai jilbab itu ikut. Vi, benar Vi, kamu saya percikin air suci boleh? Boleh Pak Beli. Benar, yakin saya nggak, karena ini perbedaan agama bisa berbahaya. Benar, enggak apa-apa Pak Beli. Benar, saya dia kali benar, dia bilang bangun, saya percikin. Kalau percikin tirta nangis. Nangis. Kenapa nangis? Meditasi. Nah itu orang ada hubungan karma seperti itu. Sehingga biar cepat masuk gerbang dharma. Ada 3 tingkatan. Pertama kita sakit. Yang kedua cepat cari dokternya. Dokter spiritual itu bisa guru meditasi, bisa guru yoga. Terbantu hubungan karma. Yang ketiga minum obatnya. Obatnya apa? Saya sudah bilang di awal. Obatnya bernama Dharma. Desa tidak jauh dari sini memberi tanda. Tambul hilang, tamlang. Obat yang hilang. Dan ada guru yang lahir untuk membawa kembali obat yang lama hilang. Bernama obat Dharma. Minum. Anda mungkin ketemu cuma 1 jam lebih bersama saya. Bukan panjang waktu yang penting. Yang penting ambil esensinya, laksanakan setangga demi setangga. Jadi ada 3 tingkat memasuki gerbang Dharma. Pertama, sadari kita semua sakit. Yang kedua, cepat cari dokternya yaitu guru. Yang ketiga, minum obatnya, obat Dharma. Bagaimana meminum obat? Ini sederhana. Bagi adik-adik yang Hindu, Anda ikut yoga, pelajari baik-baik yama, niyama yang tidak diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Dan di antara demikian banyak yama, niyamanya orang yoga Hindu yang saya taruh di kepala itu ahimsa. Ahimsa apa? Jangan menyakiti. Itu makanya kalau meditasi sama saya, semua vegetarian, semua saya minta tolong sekali. Kalau tidak sangat-sangat penting, jangan menginjak rumput. Jangankan semut, rumput pun jangan diinjak. Karena itu bagian dari langkah masuk gerbang Dharma. Tidak menyakiti. Jadi bagi sahabat Hindu, jangan lupa yama, niyama. Bagi semeton Bali. Mudah-mudahan yang salah. Meditasi, nanya sama guru. Guru, yang orang yang jadi guru di Bali. Apa ini ajaran tetua Bali? Lagi dikasih 3. Untuk semeton Bali, yang Bali Gati. Muka-muka Bali Gati banyak sih. Langkah memasuki gerbang Dharma. Pertama, rule binede. Tidak mungkin orang Bali memasuki gerbang Dharma tanpa pemahaman rule binede. Itu seperti fondamen spiritual, rumah spiritual orang Bali. Rua binede. Apa itu rua binede? Sehat baik, sakit juga baik. Indahnya sehat nggak usah diceritakan. Indahnya sakit, kita jadi tahu kalau makanan kemarin tidak boleh dimakan. Umur panjang baik. Umur pendek juga baik. Apa indahnya umur pendek? Umur pendek dosanya sedikit. Istri cantik baik, nggak usah diceritakan indahnya istri cantik. Istri jelek juga baik. Indahnya istri jelek, tidak ada yang ngajakin selingkuh. Oh, yang ketawa itu istrinya jelek gitu. Ya. Dibilangin baik-baik, dibilangin munafik juga baik. Indahnya dibilangin munafik apa? Membuat kita selalu introspeksi, memperbaiki diri. Umur muda baik, umur tua baik. Apa indahnya umur tua yang baik? Kita waktunya berlimpah, belajar Dharma, meditasi. Itu rua binede. Ciri orang sudah tongkrongan rua binedenya bagus, semuanya baik. Makanya Pak Dharma Jodi tahu di Brahma Wihara Arama saya guru meditasi yang paling longgar.
Tanya, beliau kan pusat pendaftaran. Pak Gede, ada teman kita mau ikut 3 hari, boleh? Boleh. Pak Gede, ada orang 3 hari pulang, nanti puncaknya datang lagi, boleh? Boleh. Nggak ada yang nggak boleh. Karena bagi saya sederhana, itu orang-orang saya bawa masuk harus dharma, saya sudah bagus. Arahat ketinggian, moksa ketinggian bagi orang-orang zaman sekarang. Pokoknya mau mendengarkan dharma sudah boleh. Ya, saya jarang melarang, ikut boleh. Yang penting sudah mau mendengarkan saya. Jadi pertama teman-teman titian kerana Bali, gerbang dharma orang Bali, Rua Bineda. Setelah masuk gerbang seperti ini, gerbang Rua Bineda, Anda mengikuti jalan-jalan Bhakti Yoga. Tangga orang Bali, Bhakti Yoga, Bhakti Yoga, Bhakti Yoga. Makanya kita banyak persembahan. Tidak saja dewa kita kasih persembahan. Bahkan apa yang di agama lain disebut setan pun kita kasih suguhan. Makanya konsep Tuhan ala orang Bali itu bur, buah, suah. Alam bur yang di bawah yang sering disebut setan sama orang lain. Kalau orang lain membenci setan, kita kasih seguhan. Karena kenapa? Kita berbakti tidak saja ke atas, tapi juga ke samping dan ke bawah. Dalam bahasa orang Buddhis, Sabi Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Tepuk tangan dulu ya, sangat. Jangan lupa. Gerbangnya Rua Bineda, tangga-tangganya bernama Bhakti Yoga. Puncak perjalanannya bernama Paramasanti, bukan Gede Parama. Paramasanti. Ini buku saya bagi, buku Bali Santi 3. 1, 2 beli sendiri. Puncak perjalanan spiritual orang Bali bernama Damai. 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 Ya. Panca sembah yang kelima, Paramasanti. Sebelum keluar dari pura, Paramasanti. Pejabat seperti Pak Camat, keponakan saya, kalau selesai pidato, Shanti, Shanti, Shanti. Sehingga kalau ada orang Bali mukanya sangar suka berkelahi, kemungkinan besar Balinya palsu. Tepuk tangan dulu ya. Karena ciri orang Bali asli itu Shanti, Shanti, Shanti. Kepada setiap bule yang datang ke saya, kadang-kadang ada. Terakhir ada orang Hongaria ikut saya meditasi. Sebelumnya orang Belgia yang nanya, Pak Gede, what is the specific teaching of Balinese elder? Pak Gede, apa ciri khas ajaran spiritual tertua asli Bali? Saya selalu bilang, ultimate peace. Paramasanti. Paramasanti itu ciri khas. Bagaimana biar Paramasanti? Apa konsep khas ala orang Bali biar bisa santi? Bur, buah, suah. Kalau di tempat lain kita hormati, tidak boleh jelek-jelekin agama orang, tidak boleh. Di tempat lain menyebut setan sebagai lawan dan musuhnya Tuhan. Di tempat ini, setan dan Tuhan menyatu rapi dengan Paramasanti. Jadi, semeton Bali, Rua Bineda, Bhakti Yoga, Paramasanti. Semeton titian Buddhis, 3 juga, selalu saya bukakan angka 3. Memasuki gerbang Dharma 3. Sila, Samadhi, Panya. Sila itu moralitas yang baik. Tidak membunuh, tidak menyakiti, Pancasila. Not to kill, not to steal, tidak mencuri, tidak berperilaku seks yang menyimpang, tidak bohong, tidak meminum minuman, memakan makanan yang membuat kesadaran terganggu, langsung masuk ke Dharma. Sehingga teman-teman Buddhis harus saya bilang, ini pelajaran yang saya dapat dari guru saya di Borobudur, Bante Panyabaru. Dharma tanpa sila itu kata-kata suci yang mati. Kalau dharma tanpa moralitas, kata-kata suci yang mati. Sila tanpa dharma itu kita menghakimi para biksu.
Kita butuh dua-duanya. Kita butuh sila, kita butuh dharma. Sila dan dharma ini yang disebut Buddha Sasana, kebudayaan. Apa itu Buddha Sasana? Tempat duduk para Buddha. Makanya kita dapat warisan dari pembiksir kita, tidak dari Dwi Jendra, kalau ada Brahmana, ini leluhur yang para Brahmana. Warisan tidak dari Dwi Jendra apa? Padmasana, tempat duduk di atas bunga Padma. Sore ini saya modifikasi sedikit, bukan Padmasana tapi Buddha Sasana. Apa itu Buddha Sasana? Tempat duduk para Buddha. Dua, sila dan dharma. Dharma tanpa sila, kata-kata suci yang mati. Sila dan tanpa dharma. Kita berkelahi dengan para biksu. Kita bilang biksunya salah begini, salah begitu. Sama celakanya. Sehingga gerbang dharma kita masukin kalau di Buddhis. Sila, samadhi, banyak. Dengan moralitas yang baik, konsentrasi kita baik. Dengan konsentrasi yang baik, kita bisa memasuki gerbang kebijaksanaan. Tiga semuanya. Bagi sahabat Buddhis, sila, samadhi, banyak. Sahabat Bali, Rubinida, Bhakti Yoga, Paramasana. Bagi sahabat-sahabat Hindu, jangan lupa kembali Yama, Niyama. Dan di antara Yama, Niyama yang paling saya taruh di atas kepala, ahimsa. Ahimsa itu sederhana. Kalau bisa membantu itu yang paling baik. Kalau tidak bisa membantu, cukup jangan menyakiti. Pokoknya sajaan. Oh, tepuk tangan itu lebih itu, patut yang ada.